Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai Tuhan bersamamu. Hari ini gereja memperingati Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Gereja selalu membutuhkan kaum muda untuk menjadikan gereja selalu muda. Usia muda dapat menghembuskan nafas baru ke dalam kehidupan gereja. Dalam usianya 22 tahun, Carolus Borromeus telah menjadi seorang kardinal dan sekretaris paus. Dialah gembala yang sungguh mengenal keuskupannya. Dia selalu siap siaga di rumah sakit ketika wabah pes berkecamuk hebat. Dialah pelindung dari para uskup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala pembaruan hidup, Engkau menghadirkan orang muda bagi gerejamu dalam diri Santo Carolus Borromeus. Dalam kemudaannya, ia menanggapi tugas panggilanmu dengan mengenali seluruh umat di keuskupannya. Semoga gereja selalu menghadirkan orang-orang muda yang memberikan karisma, memberikan semangat muda mereka untuk menjadikan gerejamu selalu muda. Dikau kami muliakan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu
Apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah, setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dan orang-orang muda, ketika Yesus menyampaikan syarat kemuridan dengan merinci sebagai berikut. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapanya, ibunya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak menjadi muridku. Yesus tidak mengajarkan kebencian kepada para pengikutnya. Tidak. Hal mengikuti Yesus Kristus menuntut totalitas diri dan siap dipandang orang lain sebagai orang yang aneh. Seorang Kristen harus siap mengesampingkan segala kemungkinan keuntungan untuk lebih memilih Kristus saja. Hal yang lain dapat dianggap sebagai kerugian, sebab memilih dan mengenal Kristus adalah segala-galanya di dalam kehidupan seorang murid. Kedekatan dengan Kristus harus membuat kita benar-benar bebas dari segala ikatan-ikatan yang lain. Injil kemarin dikisahkan Tuhan yang mengundang para undangan untuk datang ke perjamuannya yang sudah disiapkan dengan segala masakannya. Tetapi para undangan menolak untuk datang dengan berbagai alasan mereka. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengundang kita ke perjamuannya. Menanggapi undangan Yesus, teristimewa dalam Injil hari ini bukanlah sesuatu yang gampangan. Mengapa? Sebab butuh komitmen yang teguh dan keras,
guna memenuhi kriteria-kriteria kemuritannya. Selain harus membenci orang-orang terdekat kita, bahkan nyawa kita sendiri, kita juga harus memikul salib agar layak menjadi muridnya. Menjadi murid Yesus menuntut sebuah keberanian untuk mempertaruhkan segala-galanya. Ini sebuah pilihan yang serius yang harus direnungkan, direfleksikan terus-menerus oleh setiap murid. Mari kita selalu memurnikan tanggapan kita dalam mengikuti Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih kami untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu. Semoga kami berani melepaskan segala-galanya untuk lebih memilih Dikau yang adalah segala-galanya bagi hidup dan keselamatan kami. Engkaulah Tuhan yang ingin selalu kami ikuti dalam kesetiaan iman kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga orang-orang muda terpanggil untuk membaktikan dirinya guna memelihara sifat kemudaan di dalam gereja, dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.